warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Putra Utama, NIM 215991105. Baiklah, di sini saya akan memperagakan video pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat. Di sini temanya mata pelajaran PPKN. Judulnya Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum kita memperagakan video praktek pembelajaran dengan strategi inquiry learning, alangkah lebih baiknya saya akan membaca terlebih dahulu RPP saya ini agar lebih memahami materinya. Oke, yang pertama tujuan ini setelah mengikuti kelas ini, siswa dapat menyebut aturan PP, pilkada, larangan pelaksanaan kampanye, tugas wewenang KPU, persyaratan calon presiden dan wakil presiden, 3 tahapan pemilu, asas pemilu dan proses pemilu, dan mencakup ruang lingkup yang ada di sistem pemerintahan secara benar dan sempurna. Lanjut, bagian B indikatornya, siswa mampu menceritakan proses pemilu di Indonesia. Siswa bisa menyebut arti dan asas. Siswa mampu menentukan 3 tahapan dalam pemilu. Siswa dapat menunjukkan apa saja persyaratan capres dan cawapres. Siswa dapat membedakan tugas dan wewenang KPU. Siswa dapat menyatakan larangan dalam berkampanye. Siswa bisa menyebut aturan-aturan pilkada, dan siswa bisa menyebut aturan PP. Lanjut, yang C itu jenis materi. Untuk yang pertama, menceritakan proses pemilu di Indonesia itu termasuk fakta. Yang kedua, menyebut arti dan asas pemilu di Indonesia juga disebut materi berjenis konsep. Yang ketiga, menentukan 3 tahapan dalam pemilu umum, yaitu prosedur. Lanjut, yang keempat, penunjukan persyaratan capres dan cawapres, jenis materi konsep. Yang kelima, membedakan tugas wewenang KPU, konsep. Yang keenam, menyatakan larangan dalam berkampanye, juga konsep. 7, menyebut aturan dalam pilkada, prinsip. Dan terakhir 8, menyebutkan aturan PP termasuk jenis materi konsep. Untuk ranah taksonomi dulunya, yang pertama itu menceritakan C1, 2 menyebutkan C1, 3 menentukan C3, 4 menunjukkan K3, 5 membedakan P1, 6 menyatakan C1, 7 menyebutkan C1, dan 8 menyebutkan C1. Terakhir, di strategi pembelajaran saya memakai strategi inquiry learning. Setelah kita membacakan tadi mini RPP yang sudah saya susun, di sini kita akan mempraktekkan materi saya tersebut dalam bentuk pembelajaran inquiry. Sebelum masuk ke ini, saya jelaskan terlebih dahulu. Di strategi pembelajaran inquiry learning itu langkah-langkahnya, peserta didik atau siswa mengajukan atau mengungkapkan sendiri pernyataan memiliki sesuatu hal dalam berbagai situasi. Yang kedua, siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi. Yang ketiga, mempresentasikan hasil temuan secara lisan atau tertulis. Yang keempat, proses evaluasi. Siswa merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Terakhir, guru melakukan penyimpulan atas jawaban hipotesis yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama, orientasi. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melihat langsung proses adanya pergantian pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Guru menanyakan faktor dan sistem pergantian Republik Indonesia. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Guru membuat kelompok kecil dan meminta mereka untuk menulis pertanyaan mengenai rumusan masalah. Selanjutnya, tahap mengumpulkan informasi. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan kertas-kertas yang berisikan pertanyaan terkait tema.
Menguji hipotesis. Siswa menjawab pertanyaan yang sudah dikumpulkan dan memberikan hipotesis sementara, dan guru menguji hipotesis sementara dari jawaban siswa tersebut. Akhir membuat kesimpulan. Guru menyimpulkan semua pendapat dari siswa.